Liverpool, kebangkitan Wolves di tengah tekanan degradasi. Momentum kebangkitan setan merah. Simeone tunjukkan kelasnya. Hansi Flick bangga dengan perjuangan pemain Barcelona. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Rekor terburuk di masa injury time. Liverpool yang secara historis dikenal sebagai tim yang sering mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, justru mengalami nasib sebaliknya musim ini. The Reds mencatatkan rekor buruk dengan menelan 5 kekalahan akibat gol di masa injury time. Jumlah terbanyak yang pernah dialami sebuah tim dalam satu musim Liga Primer Inggris. Michael Carrick dan momentum kebangkitan setan merah. Manchester United datang ke St. James Park dengan modal kepercayaan diri tinggi. Di bawah asuhan Michael Carrick, setan merah baru saja merangkak naik ke posisi ketiga klasemen sementara setelah kemenangan comeback dramatis 2-1 melawan Crystal Palace. Carrick yang merupakan putra asli Tyneside dan mantan pemain binaan Newcastle kini membawa misi untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan United menjadi 12 pertandingan di Liga. Trump tidak peduli jika Iran ikut serta di Piala Dunia 2026. Donald Trump menyatakan tidak peduli apakah Iran akan berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia 2026 musim panas ini. Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi geopolitik yang kian memanas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Saya benar-benar tidak peduli, ujar Trump kepada Politico saat ditanya mengenai kehadiran tim nasional Iran dalam turnamen tersebut. Saya pikir Iran adalah negara yang telah dikalahkan dengan sangat telak. Mereka sedang berada di ujung tanduk. Griezmann ledek Barcelona. Atletico Madrid menyingkirkan Barcelona di semifinal Copa del Rey. Usai pertandingan, Griezmann langsung bikin unggahan di media sosial yang membagikan foto tengah selebrasi dengan latar pemain Barcelona meratapi kekalahan di belakangnya. Sebuah keterangan singkat ditulis Griezmann dengan nada sindiran. Simeone tunjukkan kelasnya. Sikap penuh respek diperlihatkan oleh Diego Simeone setelah pertandingan berakhir. Di tengah panasnya laga, El Colo tetap menunjukkan kelasnya dengan menghampiri Rafinha untuk memastikan kondisinya usai peluit terakhir berbunyi. Tak berhenti di situ, Simeone juga melontarkan pujian tinggi. Ia menyebut Rafinha sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini dan bahkan pantas memenangkan Ballon d'Or. Sebuah momen yang membuktikan bahwa rasa hormat tetap berdiri di atas rivalitas. Cedera baru hantam Balde, Barca was-was. Kabar kurang menyenangkan kembali menghampiri Barcelona. Bek sayap andalan mereka Alejandro Balde mengalami cedera otot baru dalam pertandingan terbaru. Balde terlihat emosional saat meninggalkan lapangan, menggambarkan kekecewaan dan rasa sakit yang ia rasakan. Tim medis akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Bernal unjuk kualitas. Meski Barcelona kalah dari Atletico Madrid, Marc Bernal tampil mencuri perhatian saat menggantikan Frenkie de Jong. Bermain 90 menit, ia mencetak 2 gol, mencatat 42 umpan akurat dari 49 umpan, dan tampil dominan dalam duel. Hebatnya lagi, ini terjadi tak lama setelah pulih dari cedera ACL dan dengan kepercayaan penuh dari Hansi Flick.
Gattuso panggil lagi Verratti untuk laga krusial. Kabar menggembirakan datang untuk timnas Italia. Marco Verratti dikabarkan siap kembali memperkuat Azzurri jelang playoff kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irlandia Utara. Setelah adanya komunikasi positif dengan pelatih Gattuso, Verratti menyatakan ketersediaannya untuk kembali ke skuad. Kehadirannya tentu bisa menambah kualitas dan pengalaman di lini tengah Italia. Kebangkitan Wolves di tengah tekanan degradasi. Wolverhampton menunjukkan tanda kebangkitan di Premier League setelah meraih 2 kemenangan beruntun untuk pertama kalinya musim ini. Mereka sukses menundukkan Liverpool 2-1 dan Aston Villa 2-0, serta tetap kompetitif saat menghadapi Arsenal. Dengan performa yang mulai stabil, harapan untuk menjauh dari zona degradasi kini kembali terbuka bagi Wolves. Masalah bek kanan Liverpool lirik Dumfries. Reds dilaporkan masih menunjukkan ketertarikan serius pada bek kanan Denzel Dumfries yang saat ini membela Inter Milan. Dengan kebutuhan jangka panjang di sektor bek kanan, Reds terus memantau perkembangan situasi sang pemain. Dumfries dinilai memiliki pengalaman dan karakter yang cocok untuk memperkuat lini pertahanan Liverpool. Bursa transfer musim panas bisa menjadi momen penentuan. Akankah Dumfries berlabuh di Anfield? Bikin emosi, Van Dijk semprot Cisa. Liverpool harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah 1-2 dari Wolverhampton pada pekan ke-29 Liga Inggris. Setelah kehilangan bola, Cisa dinilai tidak cukup cepat untuk melakukan tekanan balik. Situasi itu dimanfaatkan Wolves untuk melancarkan serangan yang akhirnya berujung pada gol penentu. Van Dijk terlihat sangat marah dan berteriak ke arah Cisa. Taktiknya dinyinyirin, Arteta beri respon berkelas. Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan respon berkelas usai para pelatih Liga Inggris menyinyir soal taktik bola mati yang jadi andalan timnya. Arsenal tercatat sudah mencetak 22 gol dari situasi bola mati. Arteta mengaku tak peduli dengan nyinyiran dari para pelatih rival. Arteta justru meminta anak asuhnya tetap dominan dalam situasi bola mati sekaligus dominan secara keseluruhan. Welbeck berpeluang ukir sejarah baru bersama Brighton. Welbeck telah mencetak 10 gol di Premier League musim ini, menyamai catatan terbaiknya sepanjang karir yang sebelumnya ia raih pada musim 2024-2025. 1 gol lagi akan menjadikan mantan pemain Manchester United itu pemain ketiga yang mencetak lebih dari 10 gol dalam satu musim Premier League untuk pertama kalinya saat berusia 35 tahun atau lebih. AC Milan kehilangan Gabbia selama sebulan. AC Milan harus menghadapi kenyataan pahit setelah bek andalannya Matteo Gabbia dipastikan absen selama sekitar sebulan. Cedera yang dialami Gabbia ternyata lebih serius dari perkiraan awal, memaksanya harus menjalani operasi. Absennya Gabbia selama 4 minggu ini juga berdampak pada peluangnya untuk memperkuat timnas Italia dalam playoff Piala Dunia yang akan berlangsung akhir bulan ini. Raffaele Palladino alihkan fokus ke Coppa Italia. Pelatih Atalanta Raffaele Palladino langsung mengalihkan fokus ke ajang Coppa Italia setelah timnya tersandung di Serie A akhir pekan lalu. Raffaele Palladino menegaskan timnya tak boleh larut dalam kekecewaan dan harus segera bangkit demi menjaga asa melangkah ke final. Atalanta akan menghadapi Lazio di Stadio Olimpico. Palladino menegaskan betapa pentingnya pertandingan Coppa Italia.
Hansi Flick bangga dengan perjuangan pemain Barcelona. Pelatih Barcelona Hansi Flick menyampaikan pendapatnya tentang kekecewaan di Copa del Rey melawan Atletico Madrid. Sang pelatih menyaksikan timnya menang 3-0 tetapi akhirnya gagal lolos ke final karena Atletico lolos dengan agregat 4-3. Hansi Flick jelas kecewa tetapi bangga dengan para pemainnya atas upaya luar biasa mereka selama 90 menit. Victor Font menegaskan Barcelona membutuhkan perubahan. Victor Font sangat jelas bahwa satu-satunya cara untuk melupakan masa lalu adalah dengan menyatukan semua pihak yang percaya bahwa klub membutuhkan perubahan. Oleh karena itu, ia akan terus mengusulkan kesepakatan untuk cara baru dalam mengelola klub. Pencalonan Victor Font tidak diragukan lagi untuk menentukan masa depan klub. Adeyemi menunda kesepakatan dengan Dortmund. Masa depan Karim Adeyemi di Borussia Dortmund berada di ujung tanduk karena pemain internasional Jerman tersebut terus ragu-ragu untuk menandatangani tawaran kontrak baru di Westfalenstadion. Dengan Manchester United termasuk di antara klub yang sebelumnya dikaitkan dengan jasanya, prospek perpindahan besar-besaran ke Inggris tampaknya menjadi alasan utama kebuntuan dalam negosiasi saat ini. Negosiasi kontrak baru Konrad Laimer macet. Bayern Munich masih belum berhasil memperpanjang kontrak pemain andalannya yang berasal dari Austria, Konrad Laimer. Padahal untuk saat ini, ia hanya memiliki kontrak yang akan berlangsung hingga musim panas tahun 2027 mendatang. Kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan soal upah di kontrak yang ditawarkan. Meski begitu, kesepakatan diyakini masih bisa tercapai di masa depan, karena Laimer juga memiliki hubungan yang baik dengan Bayern. Andy Carroll akan diadili atas dugaan pelanggaran perintah. Mantan bintang timnas Inggris dan Liga Primer Andy Carroll akan menghadapi persidangan di pengadilan pada tahun depan setelah dituduh secara berulang kali menghubungi mantan istrinya Billy McClough. Penyerang senior tersebut diduga melanggar perintah larangan mengganggu pada musim semi lalu. Penyerang senior tersebut dijadwalkan untuk hadir di Pengadilan Tinggi Chelmsford di Essex pekan ini untuk membahas kasus tersebut. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!